Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulah banyak rugi nalah berubah. Ulah paham nalah banyak sase. Yo, ulah hukum dak ada berlaku. Yo, ambo bacokan kadu sana paham tuo nan dibacokan kambo. Yo, iko sehubungan keturunan Minang. Cikal bakal keturunan Minang ya. Tuh dari zaman Bani Asani ke diselamatkan Nabi Hud dari hukuman Allah rihin sarsarin atayah ya. Silahkan sana ulang-ulang ko bukti keturunan Minang cikal bakal tanah Minang ya dari Nabi Hud ya sebenarnya almarhum Datuk Sengguno Dirajo dan almarhum Mak Rasid Manggis Datuk Rajo Pengulu itu sudah membacakan secara ringkas ya, secara ringkas di penerbit Sri Dharma. Dan apa rahasionya makonyo secara ringkas beliau sampaikan karena di Minang itu tuh sangat banyak orang-orang yang mengambil keuntungan pribadi ya, menguntungkan pribadi dapat sepotong-sepotong lalu dimodifikasi, dicocok-cocokkan demi menaikkan jalur silsilah dia ya. Baiklah, langsung ya di ini ya, kalau saudara-saudari mau ngelihat ini lagi tadi silahkan ya. Dan ini bukan berarti kebenaran ya, sesuai judul konten ini tadi sekarang saya buat judulnya adalah ilmu semula jadi ahli olah data informasi itu ya. Kenapa buram? Saya nggak tahu ini ya. Jadi apapun versi masing-masing ya, itu perlu kepiawaian untuk mengolah data informasi ya. Ya, bahkan yang menulis itu pun bisa-bisa dia tidak mengerti ya. Sudah paham maksudnya? Nah itu ya. Jadi di zaman almarhum Datuk Sengguno Dirajo itu beliau pernah dibacakan juga. Seperti saya menerima catatan tuo, saya juga dibacakan. Ya, ini tadi ini ya. Silahkan diputar ulang. Dan begitu juga dengan data-data ini, ya, data-data umum nih di Minang ya. Ya, ini harus diolah data informasi ini. Kenapa bisa pecah? Pariangan itu ya, tuh bisa pecah terbelah dua ya, dan itu harus apapun versi masing-masing, apapun data informasi yang kita terima itu harus piawai mengolahnya ya, dan hal-hal yang cuman bisa diekspos ke publik itu hanyalah secara ringkas ya. Nah, sebabnya tadi itu sebabnya. Nah, makanya tidak diekspos secara keseluruhan. Di pihak keluarga saya sendiri pun ini tuh baca ya, 10 Koto Singkara tuh namanya ya. Ini zaman putih, ini nyambung ini tuh. Nah, Singkara tuh nyambung Kabupaten Solo ya, tuh ya Kabupaten Solo. Dan ini tahunnya ini kisaran tahun 900 Masehi ya, 900 Masehi. Jadi sambil saya bercerita silahkan saudara simak ini. Kalau satu lagi, ini silsilah saya ini tuh ya, ini silsilah saya namanya Rumah Gadang Karambia Tungga atau Ijo Gajah Maram, itu namanya sebenarnya ya. Nah kalau ini tahun-tahun sebelum berdiri Paguruyung itu kira-kira tahun 1100-an ini. Paguruyung 1200 ya. Dan kami punya sebelumnya kami punya rumah pohon. Setelah rumah pohon menjadilah rumah ini ya. 4. Nenek kami ini 4. Ya. Dan kembali lagi ke perkara ini ya. Perkara Nabi Hud ini. Nabi Hud ini setelah Nabi Nuh ya. Dan ini contohnya
saya tidak bisa membacakan di publik silsilah Minang itu era Nabi Adam alaihissalam. Itu era Adam Bris namanya ya. Dan itu tentu saja saya dibacakan sampai ke minimal era Nabi Hud ini. Paham? Dan saya tidak bisa eksplorasi publik. Rujukan saya banyak. Ya. Nih 6000 ini 6, walaupun kesepakatan ulama itu era Nabi Adam 5872 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi nih. Tuh ya. Dan banyak kejadian berikutnya di sini. Dan cerita yang beredar yang saudara-saudari lanjutkan saat ini itu carut-marut. Bercarut-carut, bermarut-marut. Nah, Anda masing-masing kekeh dengan carut-marut itu. Saat antum saya caruti, itu saya membela diri, saya membela luhur. Ya, itu bukan emosi saya pribadi. Antum sekalian yang mencarut-caruti leluhur dengan mengikuti sejarah mengada-ada. Ya, kembali lagi ke sini tadi ya. Ini panjang ceritanya ini. Ya, dan untuk di kenagarian masing-masing itu sebanyak era Belanda masuk ya, itu kira-kira tahun 1750 Masehi ya. Itu dan di Minang itu tidak 350 tahun Belanda menjajah. Di Minang itu dicatat sejarah cuma 125 tahun, hitungan mundur dari 1949 ya. Dan itu mulailah sebelum Belanda masuk itu belum ada gelar-gelar datuk, pengulu, nggak ada. Nama-nama suku, istilah-istilah yang sekarang yang carut marut itu tidak ada ya. Kira-kira tahun 1800 itu atau 1750 itu diawali dibentuk oleh Belanda itu namanya kepala-kepala, wali-wali, kepala negeri beberapa generasi, wali perang beberapa generasi, angku kepalo beberapa generasi, barulah wali. Nah, yang kita ketahui tahun 80-an itu ya. Nah, ya. Nah, barulah berlanjut carut marut sampai saat ini. Nah, saudara-saudari itu yang melanjutkan carut marut, sementara saya berpaham tuo. Ya. Banyak yang carut marut yang saudara-saudara lanjut. Makanya saya cuma memakai metode berdialog bertatap muka langsung, sudah saya kurikulumkan nih. Tuh. Dan secara detailnya begini. Kalau bicara adat saja. Mulai dari definisi kosakata berikut 4 contoh perkara. Basandi begitu juga. Sara yang dalam ABS begitu juga. Definisi dulu berikut minimal 4 contoh perkara masing-masing dari 6 poin ini. Ya. Tuh, kita buloh. Basandi. Sara dalam SBK. Tidak mudah. Ya. Dan itu kalau pakai kurikulum ini, itu semua istilah-istilah adat selingkah nagari, adat sebatang panjang, undang-undang nagari, ya, nama-nama suku, gelar-gelar pengulu, itu mentah semua. Karena itu 100% bikinan Belanda. Ya, nah silahkan dibaca ini ya, sambil saya ceritakan ya. Dan itu masalah hal sejarah ya, hal sejarah. Dan kalau secara bimbingan hantaran 25 sahadat, saudara-saudari harus tahu dulu ya, sholat haji, ya, harus tahu Jumadil Jumbro pada diri, Ismaul Adam, Bustoniah, ya, Damulha Kemuliah, ya, makam bako di mana-mana tempatnya, apa namanya, saudara-saudari harus tahu. Kalau tidak begitu nanti 25 sahadatnya tetap keruh dan kusut. Nah, tambah lagi kaji diri yang paling penting itu harus dipahami 5 nafsu mulia. Mutmainah, radiyah, mardiyah, amarah, alawamah. Ahli bahasa Indonesianya harus tahu. Setelah tahu ahli bahasa Indonesia harus paham, harus sadar, harus kenal cara tahan dan pengendalian. Ya, selain ini unsur diri. Ini proses bimbingan antara 25 sahadat ini. Nah, setelah itu harus tahu ada 15 kotoran hati, sifat-sifat setan yang tertular pada manusia yang harus kita bersihkan. Hasad, hakot, su'uzon, kibir, ujub, ria, syuma, bakil, hubul mal, tafaur, kadab, gibah, namimah, kizib, kianat. Nah, itu 15 nafsu yang harus harus dikenali, harus tahan dan dikendalikan. Tambah lagi 6 tabiat binatang yang ada pada setiap manusia sedari zaman Nabi Adam. Nih, namanya bahasa Arab. Saka, sorik, kotil, mutawakisi, kaslan, dan zana. Harus tahu ahli bahasa Indonesianya.
Nah, coba saya yang 6 nafsu mulia ini yang saya sebutkan ya. Saka permusuhan, syarik rakus, kotil pembunuh, mutawakisi bengis, kaslan pemalas, zana pezina. Itulah 6 tabiat binatang. Ya, jadi tidak mudah. Jadi dan saya maklumi saudara-saudari seperti itu anggapan sampai sejauh ini ya. Sampai sejauh ini keluarga saya sendiri pun masih belum siap menerima saya setelah saya lulus ujian. Pihak keluarga saya sendiri belum siap. Coba. Masih ada yang bilang saya stres, masih ada yang bilang saya gila. Masih ada yang bilang orang mati hidup lagi. Karena ujian saya memang begitu sebelumnya. Dan alhamdulillah saya lulus. Ya, banyak macam-macam. Dan ini sama sekalipun tidak pernah terjadi Sumpah Sakti Bukit Marapalam ini. Makanya sekarang ada 4 versi. Masing-masing versi itu kalau saya olah data informasi siapa yang berbicara, siapa yang gagah itu bisa mentah. Ya, nang kini ya bapantun stek lu ya. Saiku ikan, saiku aku lari, lasamo bulek kapaluonyo. Surang bulan, surang matahari, lasamo mancayo keduonyo. Ya. Lah masak rambai namani cie indak ado namudo. Surang raja surang mani anak mande keduanya. Nah, dulu tidak ada istilah bundokan duang, enggak ada. Istilah bundokan duang itu untuk noni-noni Belanda. Untuk noni-noni Belanda. Nah, makanya dia dipanggil bunda, diarahkan ke sudahlah ya. Nah, jadi saudara-saudari itu sebenarnya yang melanjutkan carut marut. Nah, saya mengucapkan carut itu cuma membalas carut marut yang saudara-saudari lanjutkan. Saya cuma membela diri, saya cuma membela leluhur. Nah ya, dan sebagai orang Islam ya, jangan isra kece orang Isra lo kecewa. Kalau awak orang Islam gua awak pengikut gua harus ngikut dari belakang. Nah, jangan isra kece orang Isra kecewa. Kalau Isra itu harus basuh Nabi Adam di nyo ado 7 lapis langit bumi makan. Aduh masing-masing Nabi menjago masing-masing lapis pertama Nabi Adam alaihissalam. Lapis kedua Nabi Isa Yahya alaihissalam. Nah lapisan ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Lapisan keempat Nabi Idris. Kabil namanya, Memphis nama kita itu masing-masing Nabi itu tidak ada nama aslinya itu. Nah sudah itu lapisan kelima Nabi Harun alaihissalam. Lapisan ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Lapisan ke-7 Nabi Ibrahim. Harus jaleh tu lapisan 7 di langit lapisan 7 dan di awak. Makanya harus sejarah. Jadi makanya ambo pacaruyan ke tuan-tuan nyonya ya. Itu ambo membela leluhur, bukan emosi ambo pribadi. Dan ambo lah banyak dia pun dek macam-macam lah DRT nanti ambo minta tolong pelajarilah jo ambo bagai. Nah, minta ambo bergabung itu ambo ndak bidang itu doh. Ko apa mah DPPA MEE Aliansi Muda Minang Indonesia. Ambo orangnya bukan orang organisasi ya. Ambo ko orang baradat, orang Balimbago. Jaleh de ambo apa tando awak baradat. Jaleh de ambo tando awak Balimbago. Barikui ambo orang paham tuo, ambo orang ranah hukum khusus. Kau ndak tembus ke do bara orang rektor di Unan apa bidang-bidang kau ndak tembus ke nyo do. Jadi dusana nan paling fatal bana ko. Yo ko. Nan empat sana ko. Tua. Iko ko era kesultanan ko masana alun masuk ke Belanda lai. Aduh gala-gala datuk ada pun jiku jadi ko lah ratusan tahun orang meninggal hanya bubuhinya dek Belanda gala-gala ko. Amma aja samo. Tiba dia nak suku lain. Tambah lo cek lagi si apa ko si mo ko. Masing-masing dari adik datuk perpatian Sebatang ko nyo adiknya kan ada berampek lagi ko. Jadi nyo berlima dek kakak. Ada 2 dia laki-lakinya, ada 2 dia produsinya. Masing-masing yang beda-beda nama suku dan sana nama. Makanya kudu sadari sejarah. Itu mau di Sultan Rizka tu di Damasraya nyo keceknya ekspedisi Pemalayu tu ekspedisi persahabatan. Ala jaleh la busuk apa dengan si busuk dia gara-gara perang Bososoh. Orang Majapahit tu kan masuk ke Minang nyo bantainya dia orang di nyo sampai
nyo bantai ini orang dek du sana awak di Junjuang tuh. Era Sultan Alip Kalifatullah. Tahun 1409 tuh mah perang tuh. Hah? Nah, jadi cerita nang sana lanjutkan adu ke bawah polo. Itu nak baca cari namanya, ambo pacaruin, ambo bela diri, ambo bela luhur tu sana bilang lah kambo. Hah? Selain songono rajo, selain rasid itu tu inyo makonyo ndak namuh nyo mencari tuan secara detail. Hah? Secara ringkasnya kerana awak bacaro. Nah. Amar itu ha. Kalau paham sana tu. Hah? Makonyo tagok-tagokan dulu adat joli bago, baru bicara diri kana kamu. Hah? Adat gua harus diisi, libago harus dituang. Hah? Tahu cara apa isi ya? Si anak gak diisi, patut ikongken gak diisi. Anak libago mah ditulo. Dan orang nang gak diisi, adatnya nang gak dituang, libagonya harus sadar dulu jo adat. Sadarnya jo libago. Nah, lele sana tuh. Nah, jadi sangat wajar di sana mengambil kesimpulan kambo. Cerita sejarah, hukum maknawi yang ambo munculkan itu memang berbeda dengan versi-versi yang kini. Cuman kalau ambo kan sanggup dilakukan uji kelayakan. Kalau sana mantah itu kan nyo inyo ndak berdialog do, ndak mau melayani do. Hah? Nyo takui ketahuan nandinya go palsu. Itu seluruh kisah peguruyuang, periangan macam-macam tuh sudahlah sana nak cari nak ambo do. Ambo mau pecaruin itu membela luhur, membela orang nani duit kini nak kena kicuh, nak kena tipu, dan mempersiapkan landasan dan janiah jo luruh untuk keturunan mendatang. Hah? Atau keturunan mendatang na muda-mudi ambo bela, mau ditut ambo bela, atau ambo lo sana anggap musuh kan bete-tean ambo tu. Tapi ambo maklumi tetap mode yang ambo kecekkan tadi kan, keluarga terdekat ambo sendiri jo, tetap masih banyak yang menganggap ambo stres, menganggap ambo gilo, menganggap ambo orang mati duit beliak. Bayang aja lah. Tahu tu mahnya dari ketek jo ambo. Belum bisa nerima ambo. Dia wajar sana. Jadi kalau nang gaek-gaek nang tua-tua, jangan bete-te aja lah. Hah? Terutama gubernur Mamak Mayildi, Audi. Yo, berikut masing-masing bupati itu asyang lah pitih lah. Hah? Lapat tweet tuan-tuan nyonya itu ditunjuk ajai, jeleh ndak? Lebih sasek, lebih baca carui, lebih carut marut. Hah? Lele sana tu, tolong bagian video ambo channel ambo kalau lawak labe dialog bertatap muka langsung ambo nak do ambo bikin YouTube ko dalai jadi jangan menganggap ambo ingin viral ko gitu jangan. Pola pikir sana na baca carui itu nan cetang perendang nang berebeh tebeh besar lemak peak itu harus janian luluruhan dado harus sadaran sana ko. Bukan sekedar disadarannya le sana ko bi mati susadonyo di harus ambo iduin belia. Hah? Harus ambo duit sana dia. Sedangkan menulis buku aja ndak ngerti buku ko do. Hah? Karena harus piawai mengolah data informasi itu. Itu mode Mamak Jamil Yupian Adrial itu tukang kumpulan data informasi namo itu mah. Keahliannya mengolah data informasi menghasilkan kesimpulan ndak ceklah itu do. Kalau ambo boleh sana uji kelayakan ambo sampaikan kesimpulan ambo ko banyak rujukannya ko mah. Hah? Nah, silakan sana bantah. Nah, silahkan anak sana puan lo uji bandingnya. Nah, begitu begitu. Makanya kalau Mamak Jamil, Yupian Arzial, pengarang buku, youtuber, pengarang macam itu, kalau mau dia mau balik 25 sahadat dogo karu aja kusui. Sirik bisa dikatakan sirik, bisa dikatakan pasik. Karena memang ndak ada jadi amal perbuatannya sebagai hasabibi malambai saduannya. Tunggang-tunggi euforia aja nyo. Hah? Nanti bidang mau balik duduk risiko duduk sinan terima piti. Sianan kan ngarjuan perintah, sianan ka mantian larangan. Sianan kalau nama langga siapa nang hukum. Hah? Kalau mau dari penghulu mau ditulo, ibarat batang kayu gadang di tengah kota. Inyo namanya ngecek ibarat batang kayu di tengah. Inyo kecek inyo batang kayu nyo pasuannya itu tuh batang kayu kawak. Padahal sendiri lah mengecek itu ibaratkan batang kayu. Hah? Nan diibaratkan tuh bukan itu kan cuman ibarat. Ibarat batang kayu kan, nan diibaratkan kan bukan batang kayu.
Makonyo urek limbago matan babatang sandi andiko. Badahan cupak jo gantang. Ado batang kayu bagantang bacupak. Ado batang kayu baling bago matan. Berarti tidak batang kayu tu do. Jadi mau balik jojo pangulu datuk do lebih sase. Lebih baca carui. Tu baca carui merang lo. Apalagi na muda-mudi go na nambo bela malah ambo lo. Caca lihat lah de sana komentar muda-mudi di channel YouTube ambo tu. Channel andi Radio Minang tu channel ambo tu mah. Channel andi Khalifah ABSSPK tu channel ambo ya dua, yang kedua tu mah. Itu sebagai arsip publik tu silahkan dikunjungi. Itu channel yang terbaru ambo andi Khalifah Minang Onesiawi. Di channel terbaru go yang melayani chatting. Tu nama Instagram ambo. Ateh namo samo namanya yo channel YouTube ambo tu. Jo channel YouTube ambo yang baru tu namanya andi Khalifah Minang Onesiawi lo. Tu channel Instagram ambo tu mah. Jadi nama akun Instagram jo channel YouTube samo. Kumpulan pitih koordinasi di lapangan kalau lamona pitih dari pemerintah tu berdikari. Kumpulan pitih 50.000, 10.000, 20.000 surang kumpulan. Ndak talok cek nagari, cek desa do gabungan 3 desa. Awak bedu duk batara pilih orang-orang yang cocok nang kabo kader nang kabo sadaran. Boleh nak sadar amanah anda terima, boleh tak ada manajemen, boleh ada tata kelola menjalankan amanah gelar pengulu datuk penito malin menteri balang tu. Jangan boleh buat buih di lautan. Ni kau bakat tu tinggal seketeknya le sana. Dak kata lok ke dia polisi intara tu madoi musuh besok tu do. Lai sana sedangkan TNI go jo ado Laskar Hizbullah tu cak cikal bakalnya TNI go mah. Laskar Hizbullah le tahu sana ndak. Itu pun Laskar Hizbullah tu harus dibantu lo dak tu mah. Kalau ndak talok kan nyo madoi balando tu do. Jadi mau ditulo kini go cek aku kok ndak balando cek jo adoi go sana banyak negara dia doi. Jangan memikir biarlah orang saja nawak biar iko kan ndak bisa mau dituo kini go dolai. Ko la bare makanannya go. Waktu itu tinggal seketeknya lai nyo mati mesos ko saya le sana. Ndak bisa menelepon lo lai. Pai kamar-kamar lah kan ambek saduanya. Kalau orang dulu nyo murah bersatunya ndak do ambek kalau kini kok terjadi apa-apa lah kan ambek. Selamek je lah pulau seorang lai, selamek je lah kabupaten provinsi seorang lai. Sebelum itu tak jadi, jangan tete aja lai. Lah,